Pandemi Corona menjadi pukulan yang sangat keras bagi bisnis maritim internasional. Saya Ahmad Taher, mahasiswa bisnis maritim kelas B, Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan inilah New Normal Bisnis Maritim. Pelabuhan di dunia sempat goyang akibat dari pandemi Corona. Terbukti dengan begitu banyaknya pasien yang mengalami positif Corona. Dari Amerika Serikat sebanyak 1.500.000 kasus positif, di Rusia sebanyak 300.000 kasus positif, di Italia sebanyak 220.000 kasus positif, di Cina sebanyak 84.000 kasus positif, dan di Indonesia sendiri sebanyak 19.000 kasus positif. Menanggapi pandemi yang terjadi, saya mengambil contoh salah satu perusahaan maritim yang menjalankan protokol kesehatan untuk menangani pandemi Corona, yakni dari PT Spill. Yang pertama, protokol kesehatan sebelum memasuki area kantor. Gunakan masker, selalu gunakan masker saat keluar rumah dan sebelum memasuki area kantor. Selalu cuci tangan. Cuci tangan dengan air mengalir sebelum memasuki area kantor. Masih dari protokol kesehatan sebelum memasuki area kantor, sterilisasi kantor. Amankan area kantor dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Petugas KHSE wajib menggunakan APD saat melakukan sterilisasi kantor. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan ini dilakukan oleh security di masing-masing area. Karyawan dengan suhu tubuh 37 derajat Celcius sampai 37,4 derajat Celcius wajib diberikan masker dan dilakukan pengecekan setiap 1 jamnya. Kemudian untuk karyawan dengan suhu tubuh di atas 37,4 derajat Celcius diwajibkan untuk pulang atau melakukan proses kesehatan di rumah sakit. Selanjutnya protokol di dalam area kantor. Selalu sediakan dan menggunakan hand sanitizer di dalam area kantor untuk mengurangi penyebaran virus corona. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum kita mencuci tangan. Kemudian adalah protokol kesehatan untuk penanganan evakuasi infeksi. Jika ada karyawan yang terindikasi mengalami virus COVID-19, yakni dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya, maka diwajibkan untuk menggunakan masker. Karyawan terindikasi wajib masuk ke ruang isolasi. Kemudian protokol kesehatan sterilisasi kantor. Jadwal sterilisasi kantor itu dilakukan setiap hari pada pukul 5 sore. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Kemudian adalah protokol kesehatan dalam proses pekerjaan. Tidak bepergian dinas, mal, pusat perbelanjaan, dan kerumunan jika merasa tidak terlalu penting. Tidak bertemu dengan orang asing. Jika terkait dengan pekerjaan, maka harus melewati persetujuan dari direksi. Kemudian adalah protokol kesehatan, prosedur area terduga terpapar. Petugas KHSE wajib menggunakan APD ketika melakukan proses sterilisasi. Amankan area yang akan dilakukan sterilisasi dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Semprotkan cairan disinfektan ke daerah luar dan daerah yang sudah dipetakan. Kemudian untuk rumah sakit rujukan virus corona. Untuk karyawan yang berada di lingkungan PT Spill dan terindikasi itu menular COVID-19, maka diwajibkan untuk menuju rumah sakit rujukan yang ada di kantor Jakarta dan ada di Surabaya. Kemudian ini adalah daftar petugas KHSE yang melakukan penanganan terhadap COVID-19. Kembali lagi untuk bisnis maritim internasional. Ada beberapa pelabuhan yang terdampak sangat besar terhadap COVID-19 ini. Yang pertama pelabuhan Long Beach dan Los Angeles, pelabuhan Shanghai, dan pelabuhan Singapura. Lalu keputusan apa saja sih yang dapat diambil terhadap rencana bisnis dalam sektor pelabuhan yang terdampak? Keputusannya adalah menunda atau tidak. Jika menerima, ada tingkat resikonya, risk management, dan kerugian minimal. Jika menolak, akan terjadi paparan rendah, kerugian ekonomi, dan adanya usaha minimal. Kedua hal ini memiliki resiko yang rendah, yakni tetap menerima disertasi, usaha mitigasi, dan adaptasi.
Terdapat pertanyaan mengapa pelabuhan-pelabuhan tersebut memiliki dampak yang besar sekali untuk perekonomian dunia. Yang pertama adalah pelabuhan Long Beach dan Los Angeles. Keduanya merupakan pelabuhan yang terbesar di Amerika Serikat dan memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Kemudian adalah pelabuhan Shanghai. Virus corona juga berdampak pada rantai pasokan. Bahkan Tiongkok pun bisa terputus dari ekonomi global. Lalu kemudian adalah pelabuhan Singapura. Pelabuhan Singapura adalah pelabuhan tersibuk kedua di dunia dan merupakan mitra terbesar dari Tiongkok. Demikian adalah penjelasan saya mengenai new normal bisnis maritim yang ada di dunia. Semoga keadaan dari pandemi corona ini akan segera selesai dan ekonomi dunia kembali membaik. Demikian saya Ahmad Taher. Terima kasih dan sampai jumpa.